Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran menerobos perkembangan zaman, melintas batas-batas geografis, dan menembus lapisan-lapisan budaya yang pluralistik. Karena memang kandungannya selalu sejalan dengan kemaslahatan manusia. Di mana terdapat kemaslahatan, di situ ditemukan tuntunan Al-Quran, dan di mana terdapat tuntunan Al-Quran, di situ terdapat kemaslahatan. Al-Quran Al-Karim adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk hidayah bagi seluruh umat manusia. Di dalam kandungan ayat Al-Quran juga terdapat kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan panduan bagi umat Islam. Oleh karena itu, kandungan Al-Quran yang dijadikan panutan tersebut banyak dikaji dan dibahas melalui ilmu fikih dan tafsir. Akan tetapi, petunjuk Al-Quran tersebut tidaklah dapat ditangkap maknanya bila tanpa adanya tafsir yang mengungkap, menjelaskan, memahami, dan mengetahui prinsip-prinsip kandungan Al-Quran tersebut. Itulah sebabnya sejak Al-Quran diwahyukan hingga dewasa ini, gerakan penafsiran yang dilakukan oleh para ulama tidak henti-hentinya. Secara terminologis, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang apa yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran sepanjang kemampuan manusia. Tafsir ahkam menjadi tawaran di antara banyak solusi yang disodorkan sebagai penyederhanaan dan mempermudah dalam kajian Al-Quran. Dari namanya Al-Ahkam, model tafsir ini berbicara tentang hukum, tepatnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam. Pengetahuan yang mendalam terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Quran pada gilirannya akan melahirkan tafsir hukum yang fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini hanya memfokuskan pada beberapa aspek model tafsir ahkam sebagai rencang bangun corak penafsiran Al-Quran. Selain itu, fokus kajian dibatasi pada aspek ayat-ayat hukum saja. Muhammad Husain Al-Zahabi dalam pendahuluan Al-Tafsir wal Mufassirun menyebutkan bahwa ada 4 corak tafsir yang berkembang. Secara ringkas diklasifikasikan menjadi yang pertama, tafsir corak ilmi, al-la'un al-ilmi, yaitu tafsir yang berdasarkan pada pendekatan ilmiah. Lalu yang kedua, ada tafsir corak mazhab atau al-la'un al-mazhabi, yaitu tafsir yang berdasarkan mazhab teologi atau fikih yang dianut oleh para mufassir. Lalu ada yang ketiga adalah tafsir bercorak ilhadi, al-la'un al-sihadi, yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan menyimpang dari kelaziman. Dan yang keempat adalah tafsir corak sastra sosial, al-la'un al-adabi al-ijtima, yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan sastra dan berpijak pada realitas sosial. Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pengkaji perpustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dengan bantuan materi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan masalah pokok yang dibahas. Maka penelitian ini akan diawali dengan mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan kajian hukum Islam kontemporer untuk ditafsirkan. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder yang menyangkut permasalahan konsep hukum Islam kontemporer yang berasal dari kitab-kitab tafsir ahkam, buku-buku, jurnal, dan lain-lain. Kemudian studi dilanjutkan dengan menggunakan tafsir ahkam dan tafsir yang berkaitan dengan kajian hukum Islam, terutama kajian kontemporer sebagaimana disebutkan dalam perumusan masalah di atas, dengan menggunakan metode komparatif. Perkenalkan, nama saya Syafaatul Aulia Ahmad. Saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Ahmad Ghazali Abbas. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tafsir ahkam telisik ontologis. Kata ontologi sendiri, yang artinya merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno yang berasal dari Yunani, dan studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Nah, dari kata telisik ontologis ini berarti kita membahas mengenai tafsir ahkam dalam definisinya. Tafsir menurut istilah adalah ilmu yang membahas makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, baik yang tersirat maupun tersurat, menjelaskan sebab-sebab turunnya dan dapat mengambil hikmah dari ayat-ayat tersebut.
Ayat-ayat Al-Quran yaitu bagian tertentu yang tersusun atas satu atau beberapa jumlah kalimat walau dalam bentuk takdir atau perakiraan, sekalipun yang memiliki tempat permulaan dan tempat berhenti yang bersifat mandiri dalam sebuah surat. Sementara istilah kata hukum dalam bahasa Arab adalah bentuk tunggal dan bentuk jamaknya adalah al-ahkam. Ahkam secara harfiah berarti menempatkan sesuatu di atas sesuatu, isbatu syai' ala syai', atau bisa juga diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, hukum yang dipahami oleh ahli ushul fiqh adalah khitabullahul muta'alliqu bi'af'alil mukallafin iktida'u aw takhirun aw wad'an, yang artinya tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang, sah, batol, rukhsah, atau azimah. Maksud dari kalimat tadi ditegaskan bahwa hukum menurut ajaran Islam adalah kehendak Allah untuk mengatur perbuatan manusia dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Menurut ulama fikih, hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh tuntutan syar'i berupa wajib, mandub, hurmah, karohah, dan ibahah. Perbuatan yang dituntut itu menurut mereka disebut wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Tetapi menurut ulama ushul fiqh, hukum adalah tuntutan syar'i itu sendiri, yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ayat-ayat hukum adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung masalah-masalah hukum. Nah, dari sini kita dapat pahami bahwa tafsir ahkam atau tafsir ayat al-ahkam, yang berarti tafsir ayat-ayat hukum, adalah tafsir Al-Quran yang berorientasi kepada pembahasan ayat-ayat hukum, pembatasan-pembatasan hukum yang terdapat dalam Al-Quran sebagai ciri khas dari tafsir ahkam dengan metode tafsir lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Raihan Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Baihaqi dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tafsir ahkam, model penafsiran ayat hukum kontemporer. Tafsiran atau ayat-ayat hukum telah tumbuh dan berkembang semenjak era Rasulullah SAW, karena ia merupakan bagian dari Al-Quran yang diturunkan Allah kepadanya. Jenis tafsir ini termasuk bagian dari tafsir Rasulullah yang telah disampaikan kepada manusia, karena banyak sekali dari ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah merupakan ayat-ayat al-far'iyah atau substansial yang dikenal al-mustalah dalam terminologi fikih. Maka Rasulullah menafsirkan kepada sahabat-sahabatnya dengan perkataan dan perbuatannya. Beliau menjelaskan yang totalitasnya, menspesifikasikan yang absolutnya, dan mendefinisikan yang substansialnya. Serta beliau menjelaskan kepada mereka apa-apa yang rumit dari ayat tersebut. Sebagai contoh dari kasus-kasus itu, misalnya Rasulullah mengerjakan sholat berjamaah dengan sahabat-sahabatnya, lalu bersabda kepada mereka, "Sholatlah sebagaimana kamu melihat saya mengerjakannya." Lalu pada saat beliau melaksanakan prosesi ibadah haji bersama sahabat-sahabatnya, beliau bersabda kepada mereka, "Ambillah dariku manasik hajimu." Dan inilah sekelumit tafsir-tafsir ayat-ayat hukum salat dan haji dalam Al-Quran. Demikian juga dengan hukum zakat. Allah memerintahkan agar ditunaikan dengan perintah totalitas, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya tunaikanlah zakat. Dan juga pada ayat 267 masih di surat Al-Baqarah yang artinya
nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Maka Rasulullah yang menjelaskan kepada mereka apa-apa yang harus ditunaikan zakatnya. Para sahabat selalu antusiasi menanyakan kepada beliau setiap turun ayat-ayat itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Saya pernah menanyakan kepada Rasulullah tentang qalaqah. Lalu Rasulullah bersabda, bacalah ayat Syaif." Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat pun baru mulai berijtihad dalam memahami petunjuk-petunjuk lain dari ayat-ayat hukum yang tidak pernah ditanyakan maksudnya kepada Rasulullah. Dan mereka tidak pernah mengetahui tentang kasus itu. Kemudian, pengalaman baru itu telah menjadi pekerjaan yang cukup berat dihadapi para sahabat senior, terutama setelah kaum muslimin semakin berkembang dan kompleks, yang membutuhkan aturan-aturan permanen untuk menata kehidupan mereka berdasarkan hukum-hukum syariat yang lurus dan benar. Maka, hal pertama yang menjadi perhatian besar sahabat tiada lain adalah harus memahami ayat-ayat hukum, karena sumber pokok yang akan mengaplikasikan hukum-hukum syariat ini adalah Al-Quran. Demikianlah mereka bekerja keras mempelajari Al-Quran, terutama ayat-ayat hukumnya, berusaha sekuat tenaga mencerna ayat-ayat dalam benak dan hati mereka. Apabila mereka menemukan di dalam Al-Quran hukum-hukum yang dibutuhkan pada kasus-kasus dihadapinya, maka mereka akan mengaplikasikannya. Tetapi apabila tidak menemukan atau kesulitan, mereka mencari kepada sunnah-sunnah Rasul. Dan jika tidak menemukannya juga pada sunnah, mereka melakukan ijtihad, namun tetap menyandarkan pemikiran mereka kepada sumber utama, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Kemudian mereka mengistinbatkan hukum pada kasus-kasus yang memerlukan hukum tersebut dengan perasaan tawakal. Maka tersebutlah tokoh-tokoh kaliber di bidang ini, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pernah berkata, "Sesungguhnya saya pernah mengeluarkan ijtihad tentang qalaqah. Jika saya benar, maka itu dari Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan jika saya salah, maka itu kesalahan saya dari setan, karena Allah terlepas dari itu semua. Menurut saya, qalaqah adalah orang-orang yang tidak mempunyai anak dan bapak." Jelas Abu Bakar. Di sini telah merujuk kepada firman Allah surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Dan dari ayat inilah yang telah ditafsirkan dan ditakwilkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengaplikasikannya dalam hukum sesama pemerintahannya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Aisyah Hafsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hafsah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang tafsir ahkam model penafsiran hukum kontemporer. Semangat Al-Quran yang salil likulil zaman wa makan, Muhammad Quraisy Syihab mengistilahkan dengan membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran sendiri merupakan sebuah keniscayaan. Secara umum dalam kedudukannya, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ayat-ayat Al-Quran terdiri dari, yang pertama ada hukum toharoh, kebersihan. Yang kedua ada hukum ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga ada hukum makanan dan penyembelihan. Kemudian yang keempat ada hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, dan hukum antar bangsa-bangsa. Dari 6 ribuan ayat Al-Quran, ayat-ayat hukum Al-Quran dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu ada yang pertama yaitu ada hukum-hukum ibadat. Hukum ibadat adalah hukum yang disyariatkan untuk mengatur perhubungan hamba dengan Tuhannya. Hukum ibadat sendiri dibagi menjadi 3 perkara, yaitu ibadah badaniyah seperti sholat dan saum. Yang kedua ada ibadah maliyah ijtimaiyah, yaitu zakat dan sedekah. Yang ketiga ada ibadah ruhiyah, yaitu haji, zihad, dan nazar. Yang kedua ada hukum-hukum muamalat.
Hukum muamalat yaitu segala hukum yang disyariatkan untuk menyusun, mengatur perhubungan manusia satu sama lainnya. Muamalat dibagi menjadi 11 perkara. Yang pertama ada hukum-hukum ahwah syahiyah, yaitu hukum-hukum yang rapat perhubungannya dengan pribadi manusia sejak lahir sampai matinya. Yaitu ada misalkan contohnya kawin, cerai, iddah, hubungan kekeluargaan, penyusuan, nafkah, wasiat, dan pusaka. Kemudian ada yang kedua hukum-hukum madaniyah, yaitu hukum-hukum jual beli dan sewa menyewa. Yang ketiga ada hukum-hukum zinayah atau pidana, yaitu hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara hidup manusia, kehormatan, dan harta. Yang keempat ada hukum-hukum yang diterangkan secara terperinci dalam Al-Quran. Perbuatan manusia yang diterangkan dalam Al-Quran yaitu ada pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan tidak disengaja, mencuri, merampok, dan zina. Kemudian yang kelima ada hukum-hukum internasional, umum, dan khusus. Masuk ke dalamnya hukum-hukum yang disyariatkan untuk jihad, aturan-aturan perang, dan perhubungan antara umat manusia dengan umat lainnya. Yang keenam ada hukum-hukum acara. Yang ketujuh ada hukum-hukum dustur, yaitu hukum yang diatur untuk menggariskan hubungan antara rakyat dengan negara. Yang kedelapan ada hukum-hukum yang berpautan dengan kekeluargaan, yaitu contohnya ada kawin, cerai, dan pusaka. Yang kesembilan ada urusan-urusan pidana, hukum membunuh, mencuri, dan sebagainya. Yang ke-10 ada hukum-hukum internasional, yaitu hukum-hukum perang, perhubungan negara dengan negara, dan rampasan-rampasan perang. Yang terakhir, yang ke-11, yaitu hukum-hukum perdata, jual beli, riba, gadai, sewa menyewa, dan sebagainya. Selain itu, ada juga ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masing-masing tersebut. Berjumlah, yang pertama ada ibadah sebanyak 140 ayat, mengatur ahwat syahiyah sebanyak 70 ayat. Yang ketiga ada berhubungan dengan jinayah sebanyak 30 ayat. Yang keempat berhubungan dengan hukum-hukum perang dan damai, tugas pemerintah sebanyak 35 ayat. Yang kelima berhubungan dengan hukum-hukum acara sebanyak 13 ayat. Yang keenam mengatur keuangan negara dan ekonomi sebanyak 10 ayat. Jika dikalkulasikan, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran tidak mencapai 1/10 dari keseluruhan ayat Al-Quran. Sebagian ulama menyebutkan tidak lebih dari 200 ayat, dan ada juga yang berpendapat ayat-ayat hukum dalam Al-Quran ada sebanyak 500 ayat. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kajian studi Islam dan tafsir ahkam yaitu dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hukum dan belum lagi kemajuan dan perkembangan zaman terus pesat, dibarengi pula dengan peliknya persoalan hukum yang terjadi di masyarakat dan sudah tentu memerlukan jawaban dari Al-Quran, tetapi tentunya dibarengi dengan interpretasi yang mumpuni. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.